Dan kalau berbicara tentang pedagogik, ini ada 8 poin penting yang paling dasar banget yang perlu kita ketahui. Dan sistemnya kita akan belajar hal mendasar dan sering keluar pada soal, karena kalau aku amati dari soal SKD juga yang keluar itu konsep-konsep dasarnya ya, nggak terlalu spesifik tahun-tahun lalu. Pun berarti dengan SKB yang ini kita akan gali yang dasar-dasarnya dulu, baru yang dalam-dalamnya akan aku kasih bonus ke kalian berupa bentuk file materinya. Pada video pertama ini aku akan ngajak kalian belajar nih tentang karakteristik siswa SD dan teori belajar dulu aja ya. Aku gak mau langsung full sampai 8 poin ini karena takutnya nanti kita sama-sama meledak. Akunya meledak, kalian yang meledak. Oke, untuk karakteristik siswa SD dan teori belajar akan dibahas dulu. Yang pertama tentang karakteristik siswa SD. Karakteristik siswa SD, apa sih karakteristik itu? Karakteristik ini ciri lah ya. Kalau teman-teman yang kuliah ini pasti ada nih, kuliah PGSD ini pasti udah pernah mempelajari karakteristik siswa SD. Yang pertama, poin paling mendasar di bab karakteristik siswa SD ini, teman-teman masih ingat gak seorang ahli yang meneliti 3 anak kandungnya untuk menelisik, untuk apa ya, menggali-gali bagaimana sih cara berpikir anak itu. Dia adalah siapa? Hayu, Jean Piaget. Jean Piaget ya dibacanya. Jean Piaget ini beliau meneliti terhadap 3 anak kandungnya tentang bagaimana cara berpikir anak-anak tuh seperti apa sih. Mereka kan gak ujuk-ujuk belajar. Dan dari hasil penelitiannya sampai sekarang nih masih terkenal teori Jean Piaget-nya. Beliau mengatakan bahwa tahap berpikir anak-anak itu terdiri dari 4 tahap. Yang ini pasti dialami oleh semua anak, meskipun urutannya berbeda-beda. Yang pertama ini ada sensori motor. Sensori motor ini terjadi pada anak yang berusia 0 sampai 2 tahun. Nah, kebayang lah ya, lagi lucu-lucunya. Nah, tahap sensori motor ini bisa kita bayangin ya, ialah anak usia 0 sampai 2 tahun. Pasti kita bisa lah yang ngebayangin apa sih yang udah mereka bisa dan apa yang mereka belum bisa. Ciri-cirinya aja, ini barangkali nanti ada di soal PG. Gerak mereka ini terbatas, jelas karena masih bayi ya. Kemudian bahasa awal itu kalau anak kan diajak ngobrol sama mama papanya, mama papa nih awal pasti kan gitu-gitu doang tuh. Jadi bahasa awal, bahasa ibunya masih sangat terbatas sekali juga, dan tidak punya konsep. Ya iyalah, jangan kan punya konsep ya, ngomong say hi aja mereka belum tahu kalau itu adalah bentuk pengenalan, kayak gitu ya. Itu yang pertama, sensor motor. Yang kedua, ini kata Om Piaget ini ada tahap pra-operasional. Ini biasanya dimulai di usia 2 sampai 7 tahun. 7 tahun nih anak-anak yang baru masuk SD nih biasanya. Pra-operasional. Ini mereka mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, pemikirannya masih statis. Statis itu kalau di IPA mah diam ya, dinamisnya bergerak. Jadi kalau cek Sundanya mah masih kekeh gitu, masih gede pamadegan. Kemudian mereka belum bisa mengoperasikan mental. Operasi mental ini belum bisa. Kenapa? Apa ini yang dimaksud dengan operasi mental? Operasi mental itu semacam mengurangi, menambah, membagi, itu belum bisa ke situ. Kemudian ke stimulus yang diterima ini terbatas. Apa itu stimulus? Stimulus ini rangsangan. Jadi kalau orang dewasa memberikan rangsangan ke anak atau bayi yang usianya 2 sampai 7 tahun, itu yang akan mereka terimanya terbatas, seperti itu. Selanjutnya ada lagi nih yang ketiga. Tahap apa yang ketiga? Yang ketiga ini ada
Tahap operasional konkret. Operasional konkret. You know lah, konkret itu nyata ya, bukan abstrak. Konkret itu ya kita harus menerima kekonkretan, kita harus menerima kenyataan. Konkret ini mereka dari usia 7 sampai 11 tahun. Usia 11 tahun nih kelas berapa ya? Kelas 6 SD mungkin ya, kelas 5 sampai kelas 6 SD. 7, 8, 9, 10, 11, kelas 4. 7 sampai 11 tahun. Mereka mempunyai ciri-ciri udah bisa berpikir rasional, masuk akal gitu ya. Kemudian pengalaman itu lebih utama. Nah, makanya makna dari kata konkret ini adalah proses pembelajaran itu harus nyata. 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu nggak bisa sembarang 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak cukup ditulis dengan papan tulis. Misalnya menggunakan lidi atau menggunakan jari. Nah, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang dinamakan konkret. Jadi ya sebaik-baiknya guru adalah pengalaman tuh ya begitu gitu ya. Kemudian sudah mampu melakukan tugas matematis kayak misalnya bukan lagi tahap membagi, menambah, mengurangi ya, tapi kalau udah operasional konkret ini mereka udah mampu memaknakan atau mengartikan makna atau simbol-simbol bilangan seperti itu. Selanjutnya kita ke dewasa nih. Dewasa yang keempat ini tahap operasional formal. Nah, dari judulnya aja udah formal, berarti orang-orang dewasa. Yang orang-orang dewasa itu jelas sudah bisa berpikir tingkat tinggi. Kemudian mereka udah bisa berpikir abstrak. Abstrak itu tidak nyata, jadi udah bisa membayang-bayang dan bisa berpikir secara deduktif atau induktif. Dari umum ke khusus mereka bisa, dari khusus ke umum juga mereka bisa. Secara operasi formal ini 11 ke atas lah ya, 11 ke atas operasional formal tuh. Sekarang yang menjadi pertanyaan, anak SD ini ada di karakteristik di tahap yang mana ya? Ya, anak SD ini ada di operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Yang artinya kalau kita mengajar, ini kita harus mampu secara umum anak-anak sudah mempunyai kemampuan ini. Udah bisa rasional dan mereka lebih menyukai belajar sambil bermain. Karena buat mereka itu pengalaman lebih utama. Ya, seperti itu. Nah, tidak sampai di situ. Jean Piaget juga ini mengutarakan bahwa yang namanya struktur kognitif ini enggak sembarang aja. Struktur kognitif ini, atau kalau zaman kuliah dulu kita dengernya istilahnya itu skemata. Skemata ini ada tahapannya juga. Ada tahap asimilasi, ada tahap akomodasi. Nah ya, ada asimilasi dan akomodasi. Dimana kalau kedua ini menjadi satu. Oke. Nah, asimilasi akomodasi ini kalau menjadi satu, maka akan menghasilkan ekuilibrasi. Ya. Asimilasi itu apa? Asimilasi itu menghubungkan objek yang sudah ada. Ya, asimilasi itu menghubungkan objek yang sudah ada. Jadi apa nih yang pengetahuan awal yang anak punya, atau prior knowledge ya. Prior knowledge ini pengetahuan awal yang anak punya dikaitkan dengan pengetahuan baru yang ia lihat dari lingkungan. Nah, ini tahap asimilasi. Kemudian diakomodasi tuh sama anak-anak. Diakomodasi itu disesuaikan, diselaraskan antara prior knowledge dia dengan pengetahuan baru yang dia peroleh. Barulah ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini adalah pengetahuan barunya, bentuk pengetahuan barunya, prior knowledge-nya. Nah, seperti itu. Oke, kalau ini kita pakai strategi mnemonik ya. Jean Piaget tahap-tahapnya, kalau aku ngapalinnya
motor beroperasi konkret secara formal. Ini bisa membantu kita buat gampang ingat terhadap hafalan-hafalan yang bersifat susunan kayak gitu, kan berurutan nih. Ya, motor beroperasi konkret secara formal, sensori motor, operasional konkret, dan operasional formal. Oke, gitu. Sekarang terakhir nih di bab karakteristik anak peserta didik. Ini tentang kecenderungan belajarnya, kayak gimana sih kecenderungan belajar anak sekolah dasar. Kalau kecenderungan belajar orang dewasa itu kan banyak godanya nih ya, malesnya tuh lebih-lebih gitu, apalagi kalau lagi gak mood. Nah, sekarang kalau kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar ini sangat sesuai banget dengan tahap praoperasionalnya biasa ini. Anak SD itu belajarnya cenderung satu, dia harus nyata. Semakin pembelajaran disampaikan dengan nyata, kayak misalnya pakai media pembelajaran, video pembelajaran, itu anak semakin mudah menerimanya. Kemudian kedua, integratif. Integratif ini terintegrasi, menyatu. Karena pada umumnya anak-anak itu belum mampu memisah-misahkan, ini yang kedua, belum mampu memeta-metakan atau memisah-misahkan sub-sub pembelajaran. Mana nih yang termasuk konsep IPS sama konsep PK yang itu kan hampir-hampir sama. Nah, itu masih belum lihai banget gitu ya dalam memeta-metakan itu. Makanya pembelajaran tematik ini nih, si Kurtilas ini pakai prinsip integratif atau mengintegritaskan. Dan yang terakhir, mereka cenderung hierarkis, menulisnya hierarkis ini. Apa nih hierarkis? Hierarkis ini dari sederhana ke kompleks, dari yang kecil-kecil ke yang lebih besar. Hierarkis itu dari hal yang sederhana aja dulu, jangan langsung kompleks ya, karena apalagi kemampuan anak-anak dalam memahami misalnya kesederhanaan bahasa yang kita sampaikan itu kan berbeda-beda. Makanya agar bisa diterima oleh semua anak dalam satu kelas, ini kita sampaikan dengan dari yang sederhana dulu. Dengan sendirinya kekomplekan itu akan muncul. Begitu. Itu untuk bab karakteristik anak sekolah dasar. Kok dikit? Memang sedikit. Karena yang sering keluar nih biasa ini nih. Sisanya selebihnya biasanya kalau di SKB itu biasanya tentang kasus-kasus di kelas. Yang penting kita punya dasarnya dulu. Oke?